Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu, mohon maaf, terpaksa ini kita kumpulkan jadi satu, 3 kelompok, karena kalau satu kelompoknya waktunya saya nggak cukup, karena jam 1 ada rapat di kantor juga, setiap hari ini ada rapat, jadi mohon maaf, harus dikumpulkan jadi satu kelompok, unturkan nanti jadi sampai malam sekali jadinya, harus dijadikan satu aja. Dan lagi ini mungkin ada penjelasan saja, nanti kalau sudah masuk ke, kalau sudah membuat tugasnya baru tampil satu-satu, baru mungkin perform lagi besok. Baik, untuk hari ini kita akan sama-sama coba mendiskusikan tentang assessment. Oke, assessment baik assessment formatif maupun assessment sumatif. Tapi sebelum lanjut, mari kita awali kegiatan kita agar lebih barokah dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk assessment, terutama di modul ajar. Oke, sama sebenarnya. Kalau teorinya kan sama sebenarnya. Apa yang Bapak sudah pahami tentang assessment itu? Apa saja macamnya itu? Assessment. Apa saja assessment itu? Kalau di kurikulum Merdeka ya, Assessment itu? asesmen diagnostik atau asesmen awal. Oke, assessment awal untuk memetakan diagnostik kognitif. Oke. Jadi kalau garis besarnya ada dua, assessment formatif dan assessment summatif. Oke, ini tangkap dulu. Oke, assessment formatif dan assessment summatif. Nah, assessment formatif dibedakan menjadi assessment awal dan assessment Akhir. Assessment proses. Jadi ada assessment di awal, oke, pembelajaran, ada assessment di proses pembelajarannya. Itu sama-sama assessment formatif. Hanya tujuannya berbeda. Kalau assessment awal, assessment diagnostik, tujuannya apa, Pak Saiful? Untuk mengukur kemampuan awal siswa. Oke, untuk mengetahui atau memetakan kemampuan awal siswa. Oke, kalau asesmen formatif yang di proses pembelajaran, tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui capaian tujuan pembelajaran hari itu. Untuk sekali lagi, formatif tujuannya mengetahui memperbaiki proses pembelajaran. Kalau yang mengetahui pencapaian itu adalah sumatif. Oke, jadi kalau untuk formatif itu untuk memperbaiki proses pembelajarannya. Sebelum sampai pada akhir pembelajaran itu di prosesnya diperbaiki dulu dengan formatif namanya, assessment formatif. Oke. Nah, kalau assessment sumatif tujuannya untuk mengetahui ketercapaian dari tujuan pembelajarannya. Oke. Nah, biasanya untuk sumatif dilakukan kapan? Kapan dilakukan? Di akhir tahun pembelajaran. Di akhir semester. Di akhir, yuk. Di akhir satu lingkup materi, Pak Saiful, tidak harus nunggu satu semester atau 1 tahun. Oke, satu lingkup materi. Jadi sumatif dilaksanakan bisa untuk 1 TP, bisa untuk lebih dari 1 TP. Kalau TP-nya memang tidak terlalu luas, biasanya bisa digabung 2 TP atau 3 TP. Tapi kalau 1 TP sudah cukup gemuk, sudah cukup banyak indikator pencapaiannya, sudah cukup banyak, biasanya 1 TP 1 sumatif. Istilahnya sekarang sumatif, assessment sumatif tujuan pembelajaran. Maka dikenal nanti ada
sumatif TP1, sumatif TP2, sumatif TP3, dan seterusnya. Oke. Nah, pelaksanaan sumatif TP1 tidak berarti hanya satu TP1 satu tidak. Boleh juga digabung dengan TP1, TP2. Oke, TP3, TP4 juga boleh kalau memang ada banyak TP-nya. Tetapi beberapa mapel ke satu semester, satu tahun hanya memiliki sekian TP saja. Mungkin ya satu sumatif, satu TP saja. Tapi ada juga yang banyak sekali TP-nya. Matematika itu banyak sekali TP-nya. Oke, jadi mungkin gabungan beberapa TP dilaksanakan dengan satu sumatif TP. Intinya sumatif TP dilaksanakan atau assessment sumatif dilaksanakan jika selesai satu minimal satu lingkup materi. Acuannya adalah lingkup materi Pak Saiful, Pak Mustar, Bu Lili. Satu lingkup materi selesai. Satu pokok bahasan gampangnya ke dulu. Tuh, oke. Jadi kalau belum selesai satu lingkup materi jangan dulu sumatif. Nah, pengertian sumatif sekarang berbeda dengan sumatif dulu. Oh, kan 13 kan formatif dianggap sebagai ulangan harian. Sekarang yang PH-nya itu adalah yang sumatif. Gitu. Berarti kalau formatif ini tidak mesti harus menggunakan lembar kerja begitu. Yang formatif. Oke, biar gampang, biar cepat, ini. Nah. Asesmen formatif bentuknya bisa sama persis dengan sumatif. Hanya tujuannya yang berbeda. Cara asesmennya, instrumen asesmennya sama persis dengan sumatif. Jadi antara sumatif dan formatif bisa sama persis baik instrumennya maupun tekniknya. Hanya saja tujuan dan fungsinya yang berbeda. Kalau formatif untuk memperbaiki proses pembelajaran dan hasilnya tidak dijadikan sebagai dasar penilaian. Nah, ini yang kita pahami. Itu tolong dipahami, Pak Mustar, Bu Lili, Bu Elin, Pak Saiful, dan yang lain, bahwa meskipun kurikulum Merdeka menekankan atau mengutamakan penilaian formatif, tetapi hasil penilaian formatif tidak dijadikan sebagai dasar penilaian akhir. Yang akan dijadikan dasar penilaian akhir di raport nanti tetap adalah penilaian sumatif. Meskipun yang diutamakan prosesnya. Jadi sebisa mungkin Bapak Ibu memastikan anak menguasai kompetensi itu melalui apa? Melalui asesmen formatif. Tetapi hasilnya tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk penilaian raport. Yang dijadikan dasar penilaian raport tetap dari sumatif. Oke. Terus yang berikutnya pertanyaannya adalah apa saja teknik penilaian dalam kurikulum Merdeka ini? Ya hampir sama juga dengan kurikulum sebelumnya. Apa saja? Mustar, satu, ayo apa Pak Mustar? Teknik penilaian. Bagaimana Pak Mustar menilai anak itu? Caranya bagaimana? Satu saja dari Pak Mustar. Sebentar Pak, apa itu Pak? Teknik penilaiannya apa yang bisa Pak Mustar lakukan dalam mengakses anak? Teknik penilaian, Hmm. teknik penilaiannya bisa berupa tes dan non-tes. Satu dulu aja, satu saja, satu. Satu apa Pak Mustar? Bentuk ini penilaian yang formatif apa sumatifnya Pak? Tadi saya sudah mengatakan Ya. sumatif dan formatif itu sama, cuma tujuan dan fungsinya yang berbeda. Kalau formatif tujuannya itu untuk memperbaiki proses. Kalau sumatif untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran itu. Jadi baik formatif maupun sumatif bisa sama teknik dan instrumennya. Tapi nanti tujuannya berbeda, fungsinya berbeda Pak Mustar.
Yuk, satu. Tes. Oke, jelas. Tes ini sepanjang masa akan ada. Oke, jadi tes. Betul. Oke. Tes itu selalu ada ya. Oke. Tes apa? Baik tes tulis maupun tes Lisan. lisan. Oke. Apa yang dimaksud dengan tes tulis? Tes tulis. Yuk. Eh, Oke, apa tes tulis itu? Pertanyaan yang berupa teks ya yang kita tulis di kertas untuk diberikan kepada siswa untuk dilakukan asesmen seperti itu. Bisa nanti ada pilihan ganda, ada isian, Oke. benar salah dan sebagainya. Ayo, Bu Elin. Apa Bu Elin? Tes tertulis apa maksudnya? Bu Elin, Ya, apa halo, Bu? halo Pak. Ya, Tes tulis, tes apa itu tes tertulis tulis? itu alat untuk mengukur kemampuan siswa yang secara tertulis itu bisa berupa multiple choice, pilihan ganda, esai, dan lain-lain. Sehingga itu disebut tes tertulis. Untuk Oke. sebagai alat ukur ya untuk kemampuan siswa per TP. Seperti bahasa Inggris kan ada multiple choice, ada esai. Itulah tes tertulis, Pak. Terima Oke. kasih. Tes tulis, yaitu tes yang soal dan jawabannya tertulis. Oke. Itu yang dimaksud dengan tes tulis, Pak Saiful. Oke. Soal dan jawabannya secara tertulis. Nah, secara tertulis itu bisa macam-macam, bisa dengan jawaban memilih, bisa menghubungkan. Kalau anak-anak itu masih kelas awal, tertulisnya mungkin tidak dengan panjang lebar jawaban, tapi dengan menghubungkan antara soal dengan jawaban. Kan ada pilihan itu menjodohkan umpamanya ya. Nah itu kalau dia disuruh menarik garis antara soal dengan jawaban umpamanya, itu juga sudah tertulis berarti. Intinya tes tulis adalah tes yang soal dan jawabannya secara tertulis. Oke, nah dengan tes lisan berarti kalau tes lisan berarti Soal yang diberikan secara lisan dan dijawab secara lisan. Tes yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara Ya, langsung antara pendidik dan peserta didik. Oke, bisa. Intinya tadi adalah diberikan secara lisan. lisan. Di soal dan pertanyaan dan jawabannya diberikan secara lisan. Itu tes lisan. Masa bentuknya bagaimana itu lain lagi nanti. Nah, kalau bentuk Pak, Oke. kira-kira efektif enggak Pak kalau misalkan tes lisan itu kita gunakan sebagai asesmen? Oh, tergantung mapelnya, Pak. Kalau untuk bahasa ya sangat sangat cocok sekali, sangat bagus. Untuk bahasa contoh itu cocok sekali Ya. karena kemampuan mengutarakan, mengkomunikasikan akan terlihat di situ. Kadang Jadi, implementasi yang saya temukan nih Pak ya, memang saya nggak pernah megang mata pelajaran Quran hadis gitu Pak di sekolah. Cuman setiap saya tanya siswa saya gitu, ketika ada ulangan harian atau penilaian harian itu, mereka kok ulangannya lisan terus gitu Pak. Jadi ini kok Quran hadis memang selalu pakai apa namanya asesmennya tes lisan terus begitu loh Pak. Oke. Nah, kalau itu coba dilihat apa yang ditanyakan juga, apakah mengukur ya, indikatornya gitu. Ya, jadi sekali lagi tergantung juga dari mapelnya apa yang diujikan itu. Kalau seperti bahasa itu sangat bagus sekali untuk tes lisan itu. Mapel lain pun kalau yang membutuhkan kemampuan untuk mengkomunikasikan itu juga bagus di situ. Hanya saja di sini guru harus mempersiapkan alat ukurnya dengan baik. Jadi, jangan sampai nanti ketika melakukan tes lisan instrumennya ini yang tidak bagus katakanlah. Jadi kalau untuk tes lisan apa yang harus disiapkan? Apa yang harus disiapkan? Gimana? Apa yang harus disiapkan? Kalau Pak Mustar ingin melaksanakan tes lisan, apa yang harus disiapkan? Yang harus dibuat apa tes lisan itu? Instrumen soalnya Pak.
Ya, instrumennya apa? Instrumen atau list pertanyaannya. Ya, berarti apa yang disiapkan? Apa ini? Namanya apa? Namanya apa namanya? Daftar, Instrumen soalnya soal Pak, list kan? daftar soal. ya, Ya. daftar pertanyaan. Oh, daftar pertanyaan. Oke. Jangan sampai nanti Pak Mustar manggil si A, pertanyaannya A, B, C, D. Ketika manggil si B, pertanyaannya F, G, H, I. Memanggil si C, pertanyaannya C, K, L, M. Kan beda-beda semua jadinya nanti. Nah, itu harus sesuai dengan indikator ketercapaian yang sudah dibuat. Apakah harus sama persis? Pertanyaan ya tidak. Tapi paling tidak masih dalam satu kisi-kisi, dalam satu indikator soal. Karena satu indikator soal kan bisa dibuatkan menjadi beberapa pertanyaan. Tapi harus sama ininya indikator soalnya. Supaya apa? Supaya tidak menyimpang dari indikator yang sudah ditetapkan itu. Kan Bapak Ibu sudah membuat IKTP itu, IKTP kan? Pertanyaannya kan juga harus, atau alat tesnya kan harus sesuai dengan indikator yang sudah dibuat itu. Jadi harus dibuatkan daftar pertanyaan yang satu paket itu dengan indikator-indikatornya itu. Dan sampai Pak Mustar nanti itu manggil anak, wah ini anaknya mantan saya dulu ini yang nolak saya ini. Wah, kasih pertanyaan yang sulit-sulit. Karena dendam kesumat dulu pernah disakiti sama ibunya dia itu, katakanlah begitu ya. Nah, giliran anaknya sekolah di situ, Pak Mustar yang ngajar, wah kasih pertanyaan yang sulit-sulit. Sementara yang lain tidak, Antemnya. nggak boleh gitu. Itu namanya malpraktek. Nggak boleh. Jadi harus berdasarkan itu. Oke. Apalagi, oke, tes, baik tes lisan maupun tes tulis. Apalagi yang bisa dilakukan? Atau bisa nih sesuai dengan panduan yang ada di assessment. Lalu bisa lihat di panduan assessment di halaman berapa tuh halaman berapa itu ya? Sebentar Pak, sebentar. Halaman 43. Di halaman 43 itu ada. Oke, ini beberapa teknik assessment yang bisa diadaptasi oleh Bapak Ibu dalam melakukan assessment terhadap anak-anak. Pertama observasi. Oke, observasi. Oke, sebelum sini, dasar Bapak Ibu melakukan assessment, sekali lagi apa Bapak Ibu? Pijakannya apa? Rujukannya kemana Bapak Ibu membuat assessment itu? Jangan sampai nanti salah arah ya. Bapak Ibu dalam membuat assessment, rujukannya, acuannya kemana? KTP-nya Pak. KTP sama KTP. IKTP. KTP. Jadi harus berpedoman kepada Ya, IKTP. IKTP. Oke, makanya kemarin ketika membuat IKTP harus sudah tergambar, harus sudah terbayang seperti apa nanti bentuk instrumennya. Jangan sampai membuat IKTP yang satu menyulitkan Bapak Ibu sendiri. Artinya menyulitkan itu tidak, aduh, ini gimana cara mengukurnya nanti ya? Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi pastikan indikator yang dibuat itu harus jelas bagaimana nanti akan mengukur ketetapannya. Oke, gitu. Nah, caranya bagaimana? Ini cara mengukurnya ini, cara melakukan asesmennya. Pertama dengan observasi. Apa itu observasi? Ini penilaian didik yang dilakukan secara berkesinambungan melalui pengamatan perilaku yang diamati secara berkala. Melalui pengamatan ini ya. Jadi observasi terkait dengan pengamatan perilaku yang diamati secara berkala. Observasi dapat difokuskan untuk semua peserta atau per individu. Jadi dalam melakukan observasi, Bapak Ibu, pengamatan bisa secara keseluruhan, bisa juga secara
sebagian. Jadi kalau kesulitan karena mungkin jumlah siswa di kelasnya banyak sekali, ya tidak harus selesai pada waktu itu, bisa juga nanti dilanjutkan di pertemuan yang lain. Karena ini kalau untuk observasi, ada yang observasi pada saat itu, bisa juga observasi yang secara terus-menerus. Contoh kayak sikap, katakanlah begitu ya. Kayak sikap itu kan perlu dilakukan secara terus-menerus. Observasi dapat dilakukan dalam tugas atau aktivitas rutin atau harian. Nah, kalau yang bersifat terus-menerus, berarti nanti untuk penilaiannya tidak bisa hanya sekali itu saja. Berarti harus secara berkelanjutan dan di akhir nanti baru disimpulkan. Oke. Contoh untuk sikap apa katakanlah itu dikatakan ya sangat baik, cukup atau kurang itu juga bagaimana? Ya secara konsisten terus menerus menunjukkan sikap bagaimana katakanlah begitu ya contohnya, atau mungkin sudah secara ini menunjukkan tetapi kadang ya menunjukkan sikap kurang, tapi secara umum sudah bagus katakanlah. Itu bagaimana? Jadi kalau yang secara terus Nggak perlu menerus dirinci lagi berarti observasinya bagaimana? nih. Tidak perlu dirinci lagi atau Oh memang iya, harus itu misalnya nanti akan observasi ada menyusahkan Bapak sendiri, Pak. kedisiplinan, kerajinan seperti itu maksudnya. Nggak perlu Oke. dianu lagi. Nah, kalau yang terlalu rinci nanti malah merepotkan Bapak sendiri nanti. Iya betul. Berarti secara umum gitu ya. Mm-mm. Ya, ya. Oke, intinya kalau penilaian observasi ini, teknik observasi ini penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan melalui pengamatan perilaku yang diamati secara berkala. Ini begitu. Jadi pertama ada teknik penilaian observasi, yang kedua adalah kinerja. Apa itu kinerja? Penilaian yang menuntut pendidik untuk mendemonstrasikan atau mengaplikasikan pengetahuannya ke dalam berbagai macam konteks sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Oke. Asesmen kinerja dapat berupa praktik, menghasilkan produk, melakukan proyek, atau membuat portofolio. Nah, saya tidak tahu apakah kalau di dalam matematika, pembelajaran matematika, katakanlah, kalau untuk menyelesaikan suatu soal, katakanlah maju ke depan, itu termasuk di sini atau bagaimana? Teman-teman yang matematika, kira-kira kalau menyuruh anak maju ke depan, menunjukkan dia menyelesaikan permasalahan dan menunjukkan langkah demi langkahnya itu, apakah masuk kinerja atau bagaimana ini? Karena ini juga pernah kita perdebatkan gitu. Kalau menurut Bapak Ibu bagaimana kalau yang matematika terutama ini? Apakah bisa masuk ke sini ataukah tidak kira-kira itu? Karena di sana kan juga anak diminta untuk menunjukkan eh, langkah demi langkah kan. Tapi apakah itu termasuk juga di sini atau bagaimana kira-kira? Kalau mapel yang lain kan jelas tuh katakanlah praktik gitu ya, wudhu, sholat, dan sebagainya. Itu jelas di sini kinerja. Intinya kalau di sini kita meminta siswa untuk mendemonstrasikan, memperagakan, oke, nah itu masuk pada eh, teknik kinerja ini. Oke. Kemudian ada juga proyek di sini. Proyek itu kegiatan penilaian terhadap suatu tugas, meliputi kegiatan perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Tolong juga dibedakan antara penilaian proyek dengan model pembelajaran berbasis proyek. Oke. Kalau kemarin kita sudah sempat membahas model pembelajaran berbasis proyek, itu kita menekankan kepada proses pembelajarannya. Nah, kalau ini penilaian, teknik penilaian, jadi pemberian tugas yang menuntut siswa menyelesaikan suatu tugas kompleks, mana ada perancangan, pelaksanaan, dan laporan. Tapi tidak ada kewajiban minimal sekian kali bertemu, nggak ada. Kalau itu kan di project based learning-nya.
Kemudian ada tes tertulis, tadi sudah kita bahas, oke. Soal dan jawabannya secara tertulis. Oke, bentuknya bisa macam-macam, ada sequence ganda, urean, dan bentuk-bentuk yang lain. Tes lisan juga sudah ada, yang sudah kita bahas tadi itu. Kemudian soal dan pertanyaan yang bentuk sedikit menjawab secara lisan. Nah, tes lisan juga ada dua macam nih Bapak Ibu. Ada eh, tes lisan yang hanya untuk mengetahui pemahaman anak-anak siswa terhadap materi yang tadi ajarkan. Ada juga memang tes lisan yang diambil atau dipakai sebagai alat penilaian. Tadi yang Pak Mustar sempat sampaikan itu lebih kepada alat penilaian, diambil nilainya. Oke. Tetapi kalau kita memberikan pertanyaan yang menuntut anak-anak secara klasikal untuk menjawab, jadi kita tidak mengambil nilai, itu juga dianggap sebagai tes lisan juga. Tetapi formatif berarti itu. Formatif hanya untuk sekedar mengetahui anak-anak sudah paham atau belum dengan materi yang kita sampaikan. Kemudian yang berikutnya ada penugasan. Penugasan di sini berarti pemberian tugas kepada peserta didik untuk mengukur pengetahuan dan memfasilitasi pendidik memperoleh atau meningkatkan pengetahuan. Jadi ketika kita memberikan tugas kepada anak-anak, itu juga bisa dipakai sebagai teknik penilaian. Oke. Kemudian ada portofolio. Portofolio di sini berarti kumpulan dokumen hasil penilaian, penghargaan, dan karya peserta didik dalam bidang tertentu yang mencerminkan perkembangan. Okay. Reflektif integratif dalam kurun waktu tertentu. Okay. Ini macam-macam teknik penilaiannya. Nah, ini adalah untuk instrumennya. Jadi ada itu tadi itu teknik penilaiannya. Nah, bagaimana instrumennya nanti? Bentuknya seperti apa instrumennya? Nah, untuk instrumennya bisa berbentuk rubrik, bisa berbentuk checklist, bisa berbentuk catatan anekdotal, ataupun grafik perkembangan. Oke. Rubrik ini berarti apa? Pedoman yang dibuat untuk menilai dan mengevaluasi kualitas capaian kinerja peserta didik sehingga publik dapat menyediakan bantuan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja. Contoh sudah buat kemarin ke teman-teman lah ya, rubrik katakanlah nanti berdasarkan kategorinya silakan diberikan keterangannya, kriterianya seperti apa. Contoh katakanlah rubriknya nanti untuk menilai apa ini kemarin. Contohnya apa itu saya lupa teman-teman itu. Ya katakanlah nanti kurang, cukup, baik, sangat baik. Nah, anak dikatakan kurang itu juga bagaimana? Jika dia belum mampu apa gitu ya. Jadi dia belum sama sekali belum mampu melakukan hasil penjumlahan atau apa-apalah. Nah, kurang, cukup jika bagaimana? Jika sudah mampu melakukan bla 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 tetapi masih banyak sekali melakukan kesalahan. Dia sudah bisa tapi masih sering salah gitu loh. Nah, itu dikatakan nanti masuk kategori katakanlah apa tadi itu katakanlah. Nah, dikatakan baik jika bagaimana dia sudah bisa melakukan bla 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 tetapi masih terdapat sedikit kesalahan, beberapa kali masih salah. Jadi secara umum dia sudah bisa, sudah bagus. Nah, sangat baik jika tidak sudah mampu dan tidak melakukan kesalahan sedikit pun, sudah dianggap memang sudah bagus sekali lah gitu, sudah bisa dan nggak pernah salah. Nah, itu rubrik namanya, dibuat seperti itu. Jadi apapun ininya kita buatkan aspeknya dan buatkan nanti kriteria seperti apa. Kemudian ada juga yang namanya checklist. Daftar informasi, data, ciri-ciri, karakteristik, atau elemen yang dituju.
Nah, kalau checklist ini lebih bersifat abu-abu biasanya Bapak Ibu. Ya, bisa sama seperti ini, katakanlah itu. Aspeknya bisa sama, tetapi kalau rubrik kan ada ada apa namanya itu? Ada pilihannya lah ya, ada kurang, ada cukup, ada baik, sangat baik. Nah, kalau checklist itu cuman putih abu-abu, hitam putih, maaf, hitam putih. Iya atau tidak, memadai tidak memadai, baik atau benar salah, dan begitu. Itu kalau checklist biasanya seperti itu. Oke. Menyebutkan huruf hijaiyah, mampu tidak mampu, bisa tidak, gitu aja. Terus apalagi aspeknya, ya tidak, benar salah, paham tidak paham. Pilihannya cuma dua biasanya kalau untuk yang checklist biasanya seperti itu. Kemudian catatan anekdotal. Ini adalah catatan singkat hasil observasi yang difokuskan pada performa dan perilaku yang menonjol. Latar belakang kejadian dan hasil analisis atas observasi yang dilakukan. Nah, ini seperti waktu ke-13, Ibu membuat catatan sikap anak-anak itu. Nah, ini ketika terjadi sesuatu yang apa namanya itu perlu dicatat sebagai kejadian yang luar biasa, ini biasanya dicatat di sini, di catatan anekdotal ini. Hari ini tanggal 17 September 2024. Oke, kejadiannya apa ini? Ya, katakanlah apa ini? Oke, mustar. Ngapain ini? Nah, yang dicatat biasanya adalah hal-hal yang luar biasa, baik luar biasa atau luar biasa maksudnya positif atau luar biasa negatif. Kalau terkait dengan sikap, kalau mungkin dengan kejadian yang lain bisa juga seperti itu dicatat. Oke. Nah, kemudian apa tindak lanjutnya? Nah, lanjut dari kejadian ini apa kira-kira? Kalau yang negatif, otomatis harus ada tindak lanjut segera. Oke, pembinaan, katakanlah orang tua apa-apa gitu, itu harus segera dilakukan. Jangan sampai untuk hal-hal yang kurang baik, yang negatif, itu hanya sekedar dicatat. Ya, tiba-tiba nanti di akhir semester orang tua melihat catatan di raportnya itu, oh, kenapa kok anak saya banyak sekali melakukan hal-hal yang negatif karena begitu, sementara orang tidak tahu. Atau jangan sampai tiba-tiba anak dikeluarkan dari sekolah katakanlah ya karena melakukan banyak hal yang negatif dan orang tua nggak pernah dikasih tahu. Nah, itu juga salah. Jadi untuk hal-hal yang negatif, baiknya orang tua langsung diinformasikan. Yang jelas dicatat, ditindaklanjuti, dan orang tua juga diinformasikan. Karena sekali lagi, keberhasilan pendidikan kan tidak hanya bergantung pada sekolah, pada guru, tapi juga harus trilogi pendidikan harus berjalan. Ada kerjasama antara orang tua, antara sekolah, orang tua dan masyarakat. Jangan sampai orang tua pasrah bongkoan gitu ibaratnya bahasa Jawanya ya, pasrah bongkoan kepada sekolah, pokoknya saya nggak mau tahu, silakan anak saya mau diapakan terserah monggo. Nah, nggak boleh gitu, karena anak di sekolah tuh berapa jam sih, dari jam setengah 8 katakanlah ya, jam 7 katakanlah sampai jam 2 paling lama, itu berapa jam? 6 jam ya, 6 jam. Selebihnya kan di rumah dan masyarakat. Sehingga kalau ingin anaknya juga menjadi anak yang berhasil, ya tidak bisa hanya mengandalkan sekolah saja. Ya harus betul-betul ada kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk bareng-bareng, untuk bareng-bareng membina anak ini gitu. Ini untuk catatan anekdotal. Kemudian grafik perkembangan kontinum, grafik atau infografik yang menggambarkan tahap perkembangan belajar anak.
yang mungkin di kurikulum sebelumnya nggak ada, nah sekarang ada di apa namanya itu di kurikulum Merdeka ini. Intinya ya perkembangan anak itu kadang naik kadang turun, itu bisa ada catatannya itu. Nah, saya di sekolah sekarang ini sudah mulai membuat ini grafik perkembangan anak ini. Ini beberapa instrumen yang bisa dibuat untuk asesmen anak. Nah, jadi untuk assessment di modul ajar sebenarnya muncul di dua bagian, Pak Ibu. Di dua bagian. Yang pertama itu di bagian kompetensi awal. Di kompetensi awal di sana Bapak Ibu seharusnya nanti memberikan eh, hasil ininya, hasil asesmen awalnya seperti apa. Asesmen awal yang Bapak Ibu lakukan itu hasilnya tolong dideskripsikan di kompetensi awal. Hasilnya ya, hasil asesmen awal dideskripsikan di kompetensi awal, jadi atas tadi di informasi umum. Nah, untuk instrumennya itu tolong eh, diletakkan atau ditaruh di sini di assessment yang setelah apa namanya itu bagian bawah, di bagian inti, komponen inti. Setelah langkah-langkah kegiatan pembelajaran itu kan ada assessment itu. Nah, taruh di sana nanti untuk instrumennya itu. Jadi apa saja bentuk assessmentnya, baik itu assessment formatif maupun sumatifnya. Nah, instrumennya itu ditaruh di sana itu nanti. Jadi kalau terkait dengan hasil assessmentnya, taruhnya di kompetensi awal. Kalau untuk bentuk instrumen yang dipakai dalam pembelajaran itu, masuknya di assessment yang di komponen inti yang di bawah itu. Setelah refleksi itu kan ada assessment itu. Nah, di situ nanti letaknya. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan indikatornya. Di indikator ketercapaiannya Bapak apa saja indikatornya. Nah, kira-kira untuk masing-masing indikator itu bagaimana asesmennya? Kan begitu. Nah, itu nanti masing-masing asesmen masuk di yang di bawah itu ininya. Instrumennya seperti apa nanti? Untuk dan instrumennya seperti apa? Nah, itu masukkan di bawah itu komponen inti. Boleh tanya, Monggo, Kak? kita diskusi Boleh sekarang. tanya, Silakan. Kak? Ada yang Ya, mau ditanyakan? karena saya datangnya agak lama tadi tentang formative test Oke. atau formative assessment itu masuk dulu disebut dengan PH1 atau gimana, Pak? Penilaian harian atau gimana? Kalau PH, kalau formatif itu kan identik dengan PH. Sekarang kalau penilaian harian itu sama dengan sumatif yang sekarang ini. Oh, Yang kurikulum sumatif ya merdeka. sekarang ya. Iya, sumatif. Iya. Dan sekali lagi, bentuk dan instrumen penilaian formatif dan sumatif di kurikulum merdeka itu sama persis. Hanya saja peruntukannya yang berbeda. Peruntukannya. Jadi kalau formatif untuk memperbaiki proses pembelajaran, tapi kalau sumatif untuk mengetahui pencapaian. Dan ini yang akan dipakai sebagai dasar penilaian raport nanti. Jadi hitung nilainya, Bu Elin. Kalau untuk formatif dari ambil nilainya. Tapi untuk memastikan anak siap mengikuti sumatif atau begitu ya, nah itu pakainya formatif gitu. Ya, ya. Tapi cara dan instrumennya sama. Sama ya, sama. Oke. Hanya saja hasilnya nanti peruntukannya berbeda. Yang dijadikan dasar penilaian ada yang sumatif. Gitu. Berarti nanti di daftar hadir, daftar penilaiannya pegangan guru itu dulu kan PH1, PH2 gitu, Pak. Berarti kita ganti dengan sumatif 1, sumatif 2 gitu. Nah, sumatif TP1, sumatif TP2. TP2. Ya. Kalau di RDM yang
kurikulum Merdeka sudah berubah itu Hmm. di RDM-nya. Kalau pakai RDM. Ya karena masih pemula juga, saya juga belum banyak tahu. Kemarin kan ngajar kelas 12, Mas. Jadi memang sudah di RDM, ya berarti sudah sumatif PH1, sumatif PH2 gitu Pak. Makasih Pak. TP bukan PH, Bu. TP1 ya. Makasih ya. Oke, berarti untuk tugas menurut ajarnya adalah silakan Bapak Ibu lengkapi asesmennya sesuai dengan indikator yang sudah dibuat. Oke, Pak Mustar membuat apa saja kemudian ininya, indikatornya, buatkan asesmennya untuk masing-masing indikator pencapaian tujuan pembelajarannya itu. Oke, jadi masing-masing IKTP tolong buatkan asesmennya, oke, atau buatkan asesmen sesuai dengan indikator pencapaian tujuan pembelajarannya. Intinya begitu. Apa yang bisa dipakai tadi itu yang sudah dijelaskan. Kalau mau melihat di panduan asesmen ada di halaman 43. Silakan. Tentang asesmen itu. Nah, besok kita ketemu lagi per kelompok untuk membahas asesmen itu. Jadi fokus pada asesmen saja. Oke, makanya sesuai dengan TP IKTP yang sudah dibuat, selanjutnya adalah bagaimana asesmennya. Kan nanti tolong dilengkapi asesmennya itu. Oke, monggo. Kalau ada yang mendiskusikan, dari Boyin sudah, Pak Sebul ada yang menanyakan? Yang masih bingung kemarin itu itu di kurikulum Merdeka ini adalah tujuan pembelajaran itu. Kalau di kurikulum sebelumnya tujuan pelajaran itu adalah sebagai dasar kita untuk membuat asesmen seperti tadi. Tapi sekarang ini kan kalau TP bukan. di sekarang ya, TP yang di Kurmer kan menjadi KD. Iya. Nah, berarti TP-nya itu nanti akan dirincikan menjadi IKTP. Sehingga dasar membuat asesmennya IKTP itu. Oke. Jadi kalau Pak Saiful memiliki 5 IKTP, berarti harus ada 5 asesmen. Pak Mustar ada berapa IKTP? 4 kemarin. Itulah 4, berarti ada 4 asesmen. Bisa Oke, jadi Bu 2, Erlin. Pak. Oh, Bisa jadi tergantung 2. IKTP-nya. IKTP. Iya. Oke, Pak, saya pun punya berapa IKTP, segitu harus Pak, ada saya mau penilaian. tanya Pak, Oke. kan elemennya nanti kan listening Mm-mm. dengan presenting dan Hmm. speaking. Berarti nanti asesmen yang saya berikan ke siswa juga listening nanti mendengarkan Oke, supaya dan sesuai dengan IKTP-nya. oh, oke. Pokoknya yang menjadi kata kunci adalah IKTP. Jadi Ya. dasar Bapak Ibu membuat asesmen adalah IKTP itu. Jadi ada berapa IKTP, ya segitu yang harus dibuatkan asesmennya itu. Kemudian Pak, kalau IKT, kalau elemen ya kembali kepada apa yang dipilih kemarin itu. Oke. sedikit Pak, Silakan. ini loh Pak yang sering membuat saya apa ya, kadang kesulitan membuat asesmen gitu loh Pak. Kita kan asesmennya ada 2 ya. Maksudnya ada 2 tuh, ya mungkin yang paling mencolok itu ada 2. Asesmen formatif sama asesmen sumatifnya. Kalau di asesmen sumatif mungkin enggak terlalu kesulitan Pak. Yang menjadi kesulitan tuh di asesmen formatifnya Pak. Contoh kayak misalkan kita mau terapkan pakai apa sih tadi? Ada observasi, ada kinerja, ada project, dan lain sebagainya itu Pak. Nah, saya kan punya 4 IKTP gitu Pak. Nah, jadi di 4 IKTP ini saya harus mengemas dong Pak, harus mengemas untuk membuatkan asesmen formatifnya. Nah, berarti ketika nanti saya buatkan asesmen formatifnya dalam bentuk observasi misalkan, tentu kan ada hal atau kegiatan yang perlu kita lakukan pengamatan terhadap siswa gitu. Nah, gimana Pak ya? Nanti kan di model dan metode pembelajaran saya itu saya memakai
apa kemarin itu ya, discovery learning dengan metode-metode pembelajaran dan sebagainya. Dan di situ ada kegiatan siswa yang diskusi dan lain sebagainya gitu loh, Pak. Nah, seandainya Pak di dalam proses pembelajaran itu kita tidak menerapkan metode diskusi mungkin sama anak-anak dan lain sebagainya, kira-kira nanti bentuk instrumen asesmen yang mau kita pakai ketika kita tidak menerapkan metode diskusi dan lain sebagainya, apakah ini Pak, apakah apa ya? Apa yang perlu kita observasi gitu loh Pak yang saya maksud. Apakah Ya, cukup hanya sekedar kita berdialog dengan metode ceramah, kemudian tanya jawab, demonstrasi. Nah, kita kan tidak menemukan apa yang kita mau observasi di situ Pak dari oke, kegiatan siswa dan bentuk pembelajaran yang kita lakukan. Gitu loh Pak. oke. Sudah? Oke, sudah. Oke. Tadi saya sudah mengatakan bahwa ketika Bapak Ibu merancang atau menyusun EKTP itu harus sudah tergambar bagaimana nanti saya akan menilainya. Oke. Kalau Pak Mustar sudah contoh ini Pak Mustar membuat penilaian yang menuntut observasi, sementara nanti Pak Mustar tidak terbayang atau tidak merencanakan membuat kegiatan atau mendesain kegiatan pembelajaran yang menuntut siswa untuk kerja kelompok misalnya. Kan dia nggak nyambung antara indikator yang Bapak buat dengan eh, kegiatan selanjutnya itu. Ketika Pak Mustar sudah merancang indikator yang menuntut siswa nanti akan melakukan melakukan apa namanya apa Pak Mustar tadi itu intinya ketika Pak Observasi. Mustar katakanlah indikator ini kan menuntut siswa untuk melakukan begini, berarti harus nanti dirancang kegiatan pembelajarannya dalam rangka mencapai itu. Kalau katakanlah, wah dengan waktu yang singkat nggak mungkin dong saya akan melakukan meminta siswa kerja kelompok, katakanlah begitu, diskusi, presentasi dan sebagainya. Nah, waktunya mungkin tidak mencukupi. Ya berarti jangan buat indikator yang menuntut anak harus seperti itu. Karena indikator implikasinya adalah pemenuhan terhadap eh, indikator tersebut. Oke. Kalau tidak bisa dipenuhi, kan berarti mempersulit Pak Musar sendiri. Jadi eh, jangan membuat indikator yang sekiranya mempersulit atau tidak bisa dilakukan penilaiannya, Pak Mustar. Ini begini, gampangnya gini. Ketika Pak Mustar membuat indikator, harus sudah tergambar nanti saya akan melakukannya seperti ini penilaiannya. Untuk mengukur ketercapaiannya akan seperti ini. Itu harus sudah jelas tergambar. Jangan sampai sudah dibuat, wah saya sulit nanti ininya untuk menilainya. Akan jadinya repot sendiri malah. Gitu, Pak. Tuh. Atau Tergambar mungkin gitu. bisa tidak menggunakan rubrik mungkin ya untuk yang formatif ini. Karena sambil Ya. menyampaikan materi mungkin di sana kita sambil observasi lah. Karena tujuannya kan untuk memperbaiki proses gitu. Jadi Mm-mm. tidak mesti harus ada rubrik. Kan Nah, kita Nah, kalau Pak, ini, kalau observasi juga katakanlah kelasnya banyak. Bisa nggak melakukan observasi dengan jumlah bisa sekali, bisa. Caranya bagaimana ya tadi itu dengan cara katakanlah gini, kita melihat anak yang anak yang kalau diskusi ya, berarti yang teraktif, oke. Dan yang tidak aktif, teraktif dan tidak aktif itu apa ya? ter Terdapat terdapat malas lah kerjasama, ya. Ya, aktif, ide, bukan, gagasan. gini Pak. Pak Mustar punya 35 siswa di kelas. Kan sulit Pak, saya melihat satu persatu kalau 35 anak. Bisa Pak Mustar. Catat anak yang paling teraktif dan yang teraktif, yang paling malas kadang begitu. Nah, yang selebihnya baik biasa. Nilainya nilai tengah itu loh. Terus Dianggap alat sebagai ini Pak, alat instrumennya apa itu Pak nanti? ya, itu lebar pengamat diskusi. Ada mungkin kerjasama, catatan kemudian catatan khusus mungkin, catatan iya, khusus. Iya, kan ada lembar pengamatan diskusi. Oh iya, iya. iya. Ada lembar pengamatan diskusi. Contohnya banyak Pak, dan juga.
Oke. Jadi dalam diskusi apa yang dinilai oleh Pak Mustar itu Siap, Pak, siap. dibuatkan ininya. Nah, kembali kan biasanya kan kesulitan pada jumlah siswanya. Kalau jumlah siswanya banyak, sulit dong Pak. Ya enggak juga. Catat yang paling aktif dan paling tidak aktif. Selebihnya berarti normal biasa, baik lah, sudah anggap begitu. Nah, kalau sudah kita punya data yang paling aktif dan paling tidak aktif, selebihnya kan biasa-biasa, lancar sudah. Gitu. Tapi Pak Mustar harus punya data yang paling aktif itu siapa. Yang paling tidak aktif, yang melempem sama sekali tiduran aja kata siapa. Nah, yang lain berarti dianggap baik lah, rata-rata. Gitu, Pak. Kalau Siap. Terima contoh, kasih banyak, Pak. contoh lembar penilaian diskusi banyak Pak di internet juga gitu. Dan kadang beda-beda juga ini. Oke. Monggo yang lain kalau ada lagi. Kalau tidak, saya cukupkan. Kita ketemu lagi besok. Nanti informasikan. Oh ya, untuk teman-teman PAI Bahasa Arab di madrasah sudah saya share CP-nya, silakan. Mungkin ada yang kemarin saya lupa nggak meng-share yang PAI Bahasa Arab, tapi yang umum saja yang sudah saya share. Seperti Pak Mustaq, berarti kan PAI Bahasa Arab itu menggunakan CP yang terbaru. Siap, Iya. Pak. Oke, mungkin itu dulu untuk hari ini. Kita ketemu lagi besok. Nanti saya informasikan jadwalnya. Kelompok sumber jam berapa, Mataram jam berapa, setelah inilah. Berarti tugasnya ini apa, Pak? Ada tugasnya? Iya Assessment. dong, assessment. Assessment. Membuat assessment sesuai dengan indikator IKTP. tercapaian tujuan IKTP. pembelajaran. Lanjut yang kemarin, Bu Edin. Ya, Oke, lanjut yang lanjut. kemarin. Udah Siap. sih. Oke. Itu Makasih, dulu Pak. untuk hari ini, Ya. Oke. Perlu Terima kasih. dipoto dulu enggak? Oh iya dong. Silakan. Ada yang Oke. suka relawan. Siap-siap. Yang belum buka kamera, buka. Oh ya, yang belum muncul kamera, on-kan kamera dulu, Bapak Ibu. Ya, munculkan dulu senyum manisnya, Pak Dahran, Bu Yulida, Bu Oke. Fitri. Siap. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih Mas Saiful sudah membantu. Oh. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Wah, Coach. ini ulangi Pak, Pak. Pak. Ini belum pada muncul nih. Pak Coach. Oke, Mas Besok Saiful, berarti Zoom-nya per kelompok, Pak? besok per kelompoknya, insya Allah. Oh, iya. Ini nggih, Bapak Ibu, tolong dipahami. Ini kita tiap hari rapat terus ini maksudnya gitu. Jadi kalau coach yang lain hanya megang 1-2 kelompok, saya 3 kelompok. Jadi kalau mau diundur, jam berapa diundur 3 kelompok? Jadinya kan ini terpaksa jadi 1 kelompok. Mudah-mudahan besok enggak padat jadwal rapatnya sehingga bisa per kelompok. Ya, karena untuk tampil kan lebih enak per kelompok ya, untuk tampil Ya. yang. Tapi kalau penjelasan umum seperti ini bolehlah kita bareng-bareng. Mudah-mudahan besok bisa per kelompok. Nanti saya informasikan jam berapa untuk Sumbawa, Mataram, dan Lombok Tengahnya. Saya sudah berharap bisa per kelompok biar lebih intens, lebih fokus gitu. Saya mau dorong lagi nih, masih banyak tadi nggak muncul. Ayo Bu Fitri keluar, Bu Yulida, Bu Asgab. Kita foto lagi. Nah, ya silakan Bu Pak Saiful, Pak Saiful. Ya, mungkin gaya yang lain ya. Oke, saya Bergaya. Oke, siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. baik, tadi kita awali dengan basmalah, kita akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat mengerjakan tugas. Ketemu lagi besok. Terima kasih, Coach. Oke. Tetap semangat, teman-teman.